Bagaimana penegak hukum mampu mengusut tuntas pihak-pihak yang sengaja mempermainkan harga obat, vitamin hingga alat kesehatan di tengah pandemi COVID-19? Bagaimana pula jaminan agar kebutuhan obat-obatan di masa pandemi tercukupi, merata, dan bisa didapat masyarakat dengan harga yang wajar? Kita bahas bersama Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Juga Ketua KPPU, Kodrat Wibowo. Pak Kodrat, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Kodrat, saya ke Pak Ramadan lebih dulu ya. Pak Ramadan, Silakan. jadi bisa disampaikan kepada kami secara ringkas saja sejauh ini apa yang sudah diselidiki oleh polisi, apa yang sudah terungkap, siapa saja yang sudah ditahan begitu, apa kira-kira kejahatan yang mereka lakukan? Baik, kami sampaikan bahwa dalam mendukung pelaksanaan PPKM darurat, Polri telah menggelar operasi yang dinamakan Operasi Amanusa. Dalam Operasi Amanusa ini ada Satgas Penegakan Hukum yang tugasnya adalah melakukan penegakan hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Situasi saat ini Polri telah melakukan penyelidikan terhadap penimbunan, juga penjualan harga eceran yang di atas rata-rata, dilakukan bukan saja di Jawa dan Bali tapi masif di seluruh Indonesia. Dan hasilnya beberapa tempat termasuk di Jakarta telah dilakukan penangkapan dan proses penyidikan terhadap para pelaku atau tersangka penimbun dan penjualan obat-obat di atas rata-rata atau di atas harga eceran tertinggi. Juga selain itu penangkapan terhadap penjualan online yang modusnya melakukan penipuan seperti menawarkan tabung online, namun setelah uang dikirim tapi barangnya tidak ada atau tidak dikirim. Juga terhadap pelanggaran-pelanggaran lain. Kami melakukan penyelidikan dengan sasaran dari distributor, apotek dan toko obat untuk memastikan kelangkaan atau ketersediaan obat. Jadi kita lakukan semua tempat agar meyakinkan bahwa ketersediaan obat itu ada. Demikian Mbak Sofi. Kita kan memang tadi seperti yang juga disampaikan Pak Ramadan, ada yang menjual dengan harga gila-gilaan, entah itu di pasar konvensional maupun di platform online begitu. Tapi kalau sejauh ini dari penelitian atau penyelidikan polisi, siapa sih yang bermain di sini, Pak? Siapa saja mereka ini? Dari pelaku atau tersangka yang diamankan, mungkin ada kesan untuk menutup-nutupi distributornya dengan pengakuan bahwa mereka menerima obat di tempat, jadi obat tersebut dikirim. Ini mungkin untuk memutus jalur pelaku distributornya. Tapi tetap Polri, aparat Polri akan terus memburu seperti distributor atau pelaku-pelaku tersebut. Pak Kodrat, kalau dari KPPU, apa temuan teman-teman di KPPU selama ini soal penimbunan dan permainan harga obat dan juga alat kesehatan untuk penunjang perawatan COVID? Ya, kita langsung ya pada saat ada situasi menunjukkan indikasi bahwa harga-harga mulai tidak wajar, kami perintahkan semua jajaran, baik yang di pusat juga di kanwil-kanwil, dan memang sementara yang seperti disampaikan juga oleh Wakil Ketua Pak Guntur, bahwa penelitian yang kami lakukan melalui Kedeputian Penegakan Hukum menunjukkan bahwa memang harga-harga, terutama di Pulau Jawa Bali, hampir di seluruhnya, kami ada 3 kanwil di Bandung, yang mencakup Jakarta, Banten, Jawa Barat, lalu di Jogja, Jakarta, Jawa Tengah, dan di Surabaya, hampir semuanya memang menunjukkan data yang hampir serupa, walaupun memang lebih terasa naiknya itu tidak wajar ada di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Tapi juga tidak ditutup kemungkinan, karena dari pihak kanwil di Lampung yang mencakup wilayah Sumatera bagian selatan, itu juga sama seperti yang disampaikan oleh banyak pihak, dari sekian banyak jenis obat yang telah diatur, ada beberapa yang di sisi eceran, baik di apotek maupun pengecer biasa, itu sudah
lewat di atas harga eceran tertinggi ya. Tapi yang saya ingin mungkin juga dengan Pak Ramadan ini bisa konfirmasi ulang. Kalau yang di Jawa ini yang parah mayoritas kenaikan itu terjadi dipicu oleh perdagangan online. Oke. Ini yang kami dapatkan. Jadi Di Jawa ya Pak ya? Betul. Dan kesulitannya memang tidak secara fisik ada ya. Kita harus berkoordinasi dengan marketplace-nya, sama seperti yang Pak Presiden sampaikan hari Selasa pada kami di KPPU, tolong cermati mekanisme dan pergerakan ekonomi digital ini. Karena selain hal-hal yang positif, salah satu hal negatif dari adanya pasar online digital, ya ini salah satu contohnya. Pak Kodrat sebentar. Yang Anda tadi bilang di Jawa itu yang parah malah justru platform online begitu. Apa sih bedanya yang ditemukan oleh teman-teman di KPPU antara yang di platform online dengan yang di pasar konvensional? Sejauh apa bedanya? Tapi kalau kita lihat, kalau dalam kacamata kami melihat online ini kan tidak mungkin ditutup-tutupi. Betul. Harganya naik berkali-kali lipat. Yang terjadi secara hulu hilir, secara vertikal. Kami sudah kirimkan surat panggilan ke para pelaku usaha, khususnya pabrik dan juga distributor besar. Oke. Ya, kita lihat saja ini apa, karena kita mengacu pada tahun lalu ya, KPPU langsung turun tangan pada saat harga masker dan harga rapid tes antigen yang harganya naik dan alhamdulillah cukup efektif 3 bulan kembali turun ya, tentunya juga dibantu oleh penyidik PNS khususnya Pak Ramadan dari kepolisian dan juga kawan-kawan lain. Nah, soal pengawasan untuk para pedagang di platform online ini akan nanti saya tanyakan kepada Pak Ramadan sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.